Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Darmawan, NPM 24710002. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Haji Febrianto, SEMM, selaku pengampu mata kuliah manajemen operasional. Izinkan saya, Pak, di sini saya ingin menyampaikan tugas mengenai soal single antrian operasional. Oke, jadi di sini ada soal tentang pedagang bakso dalam satu hari kerja mampu melayani 15.000 orang. Satu hari kerja 6 jam, dalam satu hari pembeli datang dari 2 desa, di mana per desa datang 2 orang. Dan 2 orang ini berdasarkan NPM saya tadi, Pak. Jadi gitu. Untuk tugasnya ada 5 soal, yaitu gimana cara menghitung tingkat intensitas pelayanan. Nomor 2, ada berapa orang yang berada dalam sistem. Yang ketiga, berapa orang yang menunggu dilayani. Yang keempat, ada berapa rata-rata menunggu dalam sistem. Yang kelima, berapa rata-rata menunggu dalam antrian gitu. Untuk jawabannya yaitu untuk menghitung tingkat intensitas pelayanan, jumlah orang dalam sistem, orang yang menunggu dilayani, rata-rata menunggu dalam sistem, dan rata-rata menunggu dalam antrian. Sehingga penyelesaian awal itu menggunakan konsep teori antrian dasar. Nah, misalkan tingkat kedatangan sama dengan jumlah pembeli yang datang per unit waktu. Lalu tingkat pelayanan sama dengan jumlah pembeli yang dapat dilayani per unit waktu. Yang selanjutnya, menganalisis nilai-nilai yang diperlukan untuk dihitung. Nah, di sini ada tingkat kedatangan. Pembeli datang 2 desa dengan 2 orang per desa. Jadi total 4 orang dalam per kedatangan. Ya, asumsi yang paling masuk akal adalah bahwa 2 orang per desa berarti 2 orang dari desa A dan 2 orang dari desa B. Nah, datang secara terpisah atau 4 orang total datang bersamaan dalam satu sesi. Tanpa informasi lebih lanjut tentang frekuensi kedatangan sesi ini, lalu menyimpulkan dari 2 total yang dilayani. Diketahui bahwa pedagang bakso mampu melayani 15.000 orang dalam 6 jam. Nah, ini berarti tingkat pelayanannya adalah 15.000 orang per 6 jam. Nah, untuk tingkat kedatangannya, maka perlu diasumsikan bahwa pedagang bakso mampu melayani semua orang yang datang. Oleh karena itu, tingkat kedatangan rata-rata harus sama dengan tingkat pelayanan rata-rata untuk menghindari antrian yang tidak terbatas. Jadi di sini ada rumus tingkat kedatangan sama dengan 15 orang per 6 jam. Jatuhnya 2.500. Lalu untuk menghitung tingkat pelayanan, di sini tingkat pelayanan sama dengan 15 orang per 6 jam sama dengan 2.500 orang per jam. Nah, perhitungan matriks antrian. Langkah berikutnya menghitung matriks yang diminta. Nah, lalu nomor 1, ada tingkat intensitas pelayanan atau disimbolkan dengan huruf P ya di sini. Tingkat intensitas pelayanan adalah rasio tingkat kedatangan terhadap tingkat pelayanan. Ini menunjukkan seberapa sibuk sistem tersebut. Nah, untuk tingkat intensitas pelayanan adalah 1 atau 100%. Ini menunjukkan bahwa sistem beroperasi pada kapasitas penuh. Yang idealnya berarti tidak ada waktu henti dan semua kedatangan segera dilayani. Dalam skenario real, nilai P sama dengan 1. Bisa berarti antrian yang sangat panjang jika ada sedikit fluktuasi. Jadi gitu. Itu untuk soal yang pertama tadi, yaitu tentang tingkat intensitas pelayanan. Yang kedua yaitu berapa orang yang berada dalam sistem, atau bisa kita simbolkan dengan LS. Jadi menghitung LS ya di sini. Jadi jumlah rata-rata orang dalam sistem menunggu atau sedang dilayani. Jadi dalam model antrian dasar, dalam kurung M atau 1 atau serupa, di mana P lebih besar dari 1,
tutup kurung dapat diselesaikan menggunakan rumus. Namun karena P sama dengan 1, model standar menunjukkan bahwa LS akan cenderung tak terbatas jika ada fluktuasi terkecil gitu. Nah, selanjutnya jika mengasumsikan bahwa sistem itu dirancang untuk setelah melayani semua orang yang datang, yang sedang dilayani saat itu, karena tingkat kedatangan dan pelayan sama, ini mengindikasikan bahwa setiap orang yang datang langsung dilayani. Jadi gitu. Jika menganggap bahwa ada satu pedagang bakso yang melayani unit per satu, maka secara rata-rata adalah satu orang pedagang bakso yang melayani satu per unit. Nah, maka dilayani waktu bertemu gitu. Namun karena 15.000 orang dilayani dalam 6 jam, ini menyiratkan kapasitas pelayanan yang sangat tinggi. Kemudian jika membayangkan banyak server atau pedagang bakso bekerja secara paralel, maka LS lebih besar gitu. Dengan informasi yang terbatas, P sama dengan 1, interpretasi yang paling langsung adalah bahwa sistem selalu penuh, namun untuk memberikan angka yang masuk akal, maka harus mempertimbangkan bahwa orang dalam sistem mengacu pada mereka yang sedang aktif dilayani. Terus, tanpa informasi lebih lanjut mengenai jumlah server, sulit untuk menemukan LS yang tepat. Namun, jika mengasumsikan model M atau 1 yang ideal dan efisien, dan bahwa sistem selalu bekerja pada kapasitas penuh dan tanpa antrian, maka LS sama dengan jumlah server. Jika diasumsikan hanya satu pedagang bakso, satu server, maka rata-rata orang yang berada dalam sistem adalah 1 gitu. Oke, lanjut ke soal yang nomor 3 ya, yaitu berapa orang yang menunggu dilayani, LQ atau jumlah rata-rata orang yang menunggu dalam antrian gitu. Jika P sama dengan 1 dalam sistem berjalan secara ideal tanpa penumpukan, maka tidak ada antrian, setiap pembeli yang datang langsung dilayani. Jadi jumlah orang yang menunggu dilayani adalah 0 orang gitu ya. Lalu selanjutnya soal keempat, berapa rata-rata menunggu dalam sistem atau dilambangkan dengan WS gitu ya. Jadi di sini rata-rata waktu yang dihabiskan seorang pembeli dalam sistem atau menunggu ditambah waktu pelayanan. Jadi rumusnya WS sama dengan A per LS. Jika diamsungkan LS sama dengan 1 orang sedang dilayani, maka WS 1 orang per 2.500 orang per jam. Jadi WS sama dengan 0,0004 jam gitu ya. Sebenarnya WS sama dengan 0,0004 jam kali 3.600 detik per jam, sama dengan hasilnya 1,44 detik gitu ya. Jadi rata-rata menunggu dalam sistem adalah sekitar 1,44 detik. Ini menunjukkan waktu pelayanan yang sangat cepat, konsisten dengan kapasitas pelayanan yang tinggi ya. Itu ya untuk soal nomor 4. Lalu soal nomor 5 ini menghitung berapa rata-rata menunggu dalam antrian atau WQ. Jadi rata-rata waktu yang dihabiskan seorang pembeli untuk menunggu dalam antrian sebelum dilayani, yaitu WQ sama dengan per orang ya. Jadi karena RQ ini 0, maka WQ 0 orang per 2.500 orang per jam gitu. WQ-nya 0 jam atau 0 detik. Jadi rata-rata menunggu dalam antrian adalah 0 detik. Jadi nggak ngantri ya guys. Jadi kesimpulannya di sini untuk soal yang pertama, 1, tingkat intensitas pelayanan itu sama dengan 1 atau 100%. Jadi nomor 2, berapa orang yang berada dalam sistem, jadi 1 orang dengan asumsi 1 server. Lalu berapa orang yang menunggu dilayani, yaitu 0 orang. Jadi nomor 4, berapa rata-rata menunggu dalam sistem, yaitu sekitar 1,44 detik. Dan nomor 5, berapa rata-rata menunggu dalam antrian, yaitu 0 detik. Jadi angka-angka ini tuh
didasarkan pada asumsi bahwa sistem berjalan pada kapasitas penuh dan sangat efisien dengan tingkat kedatangan dan pelayanan yang seimbang sempurna. Dalam dunia nyata, fluktuasi kecil dalam kedatangan atau waktu pelayanan akan mengakibatkan antrian. Jadi gitu. Sekian, terima kasih dari penyampaian dari saya, Pak. Selebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.